Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan tugas terkait materi geostrategis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hafni Rahmiani dengan NPM 23410101. Perkenalkan, nama saya Elis Amalia Yusramadani dengan NPM 2341011105. Perkenalkan, nama saya Zulfa Marutus Adah dengan NPM 2341011100. Perkenalkan, nama saya Zialisa Pratiwi dengan NPM 2341011055. Perkenalkan, nama saya Tazkia Ananda dengan NPM 2341011102. Selamat menyaksikan. Yang pertama terkait definisi geostrategis. Nah, geostrategis berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup, nasional, wadah ataupun tempat. Nah, adapun strategis diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Nah, pengertian geostrategis menurut para ahli. Yang pertama, poe normo. Geostrategis merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Kemudian menurut Lim Zozok, geostrategis merupakan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategis. Yang terakhir menurut Rogers dan Simon, geostrategis membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Baik, selanjutnya latar belakang lahirnya konsep geostrategis. Menurut Highgate tahun 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing karena istilahnya pertama kali digunakan akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di AS, dengan sebagian besar merupakan pengungsi baru yang sedang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Kemudian, adapun alasan kemunculan konsep geografi. Yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategis. Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antara manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Yang ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Selanjutnya mengenai tujuan dari geostrategis. Apa aja sih tujuan dari geostrategis itu? Terdapat 3 tujuan geostrategis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Jubaidi. Geostrategis bertujuan untuk memberikan arahan tentang upaya membuat strategis pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman. Yang kedua, menurut Rogers menyampaikan bahwa geostrategis memiliki tujuan untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik. Yang ketiga, menurut Herdiowanto dan Jumanta menyampaikan bahwa geostrategis memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, dan ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Selanjutnya, Geostrategi Indonesia menurut Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai 2019. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Menurut Suradinata dan Dino tahun 2021,
Dilihat dari perspektif histori, pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia dilaksanakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan Lemnanhas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Menurut Suradinata tahun 2005, pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Dan secara universal, geostrategi diartikan sebagai arah grafis kebijakan luar negeri suatu negara, memiliki karakter agresif, ofensif, dan outward-looking. Geostrategi sendiri mengembangkan pertimbangan strategi dengan geopolitik. Kasus pertama, serangan di DWS yang bikin situs KPU lumpuh lebih dari 24 jam. Salah satu kasus geostrategis yang terjadi dalam pemilu 2024 adalah serangan di DWS. Serangan ini diklaim ada di balik lumpuhnya situs pemilihan umum atau KPU di momen genting pada H- pencoblosan pemilu. Berdasarkan pantauan, situs KPU sudah tak bisa diakses sejak Kamis, tanggal 14 bulan 2 pagi setempat, dan bisa diakses sebagian kecil pengguna dengan fitur terbatas. Situs penyelenggara pemilu ini kembali total blackout hingga setidaknya Kamis, tanggal 15 bulan 2 pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Kasus yang kedua adalah dengan judul Bam Swed sebut pemilu 2024 usai, Singapura tak perlu khawatir investasi pada IKN atau Ibu Kota Nusantara. Isu bahwa salah satu paslon yang tidak setuju terhadap pembangunan IKN yang menyebabkan banyak investor asing yang takut investasi pada proyek pembangunan IKN ini. Proyek pembangunan IKN ini menjadi isu panas dalam debat Cawapres kemarin terkait dengan debat paslon yang kurang pro atau kontra, kurang setuju terhadap pembangunan IKN karena dinilai ada yang lebih mendesak, yaitu pembangunan fasilitas kesehatan atau Vaskes terdekat yang mengakibatkan banyak sekali atau beberapa investor takut untuk menanamkan modal, tetapi ada juga paslon lain yang pro terhadap pembangunan IKN yang terus meyakinkan bahwa pembangunan IKN ini sangat bermanfaat dan menganggap sudah banyak yang berminat. Terlebih lagi jika paslon tersebut yang menjadi presiden dan juga wakil presidennya. Sekian dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin ditanyakan, boleh ketik di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.